Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Hasan Madani dengan acara Pojok Nahdien di tanggal 27 November 2022. Pagi hari ini kita masih berada di Sikof ya. Cafe yang mana tempat kita nongkrong asik ya di sini. Nah, di Pojok Nahdien kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber yang cantik-cantik luar biasa ya. Oke, kesehatan mental itu penting. Nah, namun untuk menyadarkan diri kita akan pentingnya menjaga kesehatan mental itu jauh lebih penting. Tak dapat dipungkiri bahwa suatu stres yang berkepanjangan dapat membuat sistem imun kita menurun menyebabkan satu penyakit. Ada yang ya kebanyakan mah ya. Nah, jadi pentingnya menjaga kesehatan itu jauh lebih penting daripada kesehatan mental itu sendiri. Nah, Pojok Nahdien kali ini akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Nah, di samping saya beliau berdua ada Ibu Wiwin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Oke. Nah, ada di sampingnya juga Mbak Nisafa. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Wiwin ini seorang praktisi psikologi yang nantinya akan memaparkan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan yang kedua di samping saya ini ada Mbak Nisafa yang konten kreatornya atau di sosial medianya ya. Itu selalu menebarkan motivasi-motivasi yang positif. Nah, yuk kita bersama Pojok Nahdien kita coba pertama ke Bu Wiwin dulu. Ibu Wiwin, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu bisa diceritakan dong awal tertarik menjadi psikolog atau di bidang psikologi. Itu gimana Bu kok bisa tertarik dengan dunia psikologi itu gimana Ibu? Oke, sebenarnya bukan keinginan saya untuk menjadi seorang psikolog ya. Pada awalnya saya pengennya itu malah justru jadi seorang arsitek, Mas. Wah, arsitek Ibu. Iya. Kok nyengkleng? Nah, itu dia. Makanya kenapa nyengkleng? Ini karena permintaan dari keluarga, terutama bapak ibu saya ya, terus kakak-kakak saya gitu, terus terutama yaitu kebetulan ada kakak ipar saya yang jadi dekan psikologi. Oh. Iya, makanya terus saya diberitahu, saya dibujuk-bujuk, terus nanti kalau kamu di psikologi itu 10 tahun mendatang banyak orang stres. betul. Banyak orang stres ini nanti, mesti kamu laku bla 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 kayak gitu. Oke. Iya, makanya saya terus almarhum bapak itu bilang justru nanti disitulah duniamu meraih sukses gitu. Terus akhirnya saya coba oke lah saya masuk ke psikologi seperti jadi itu. Jadi itu wasiat atau pembicaraan dengan almarhum bapak itu terbukti hari ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Mbak Nisafa, halo cantik. Halo, lama nggak jumpa Mbak Nisafa ini. Iya. Saya itu sebenarnya sudah kenal loh dengan selebgram katanya. Yang satu ini. Nah, Amin. Yang men-trigger untuk membuat konten-konten motivasi itu siapa sih? Jadi sebenarnya awal mulanya tuh karena saya tuh suka mendengarkan teman-teman saya bercerita kepada saya. Oh, curhat. Curhat, sharing ataupun meminta pendapat. Dari situ setelah mereka bercerita kepada saya, saya mendapatkan respon positif. Alhamdulillah terbantu nih Safa, makasih ya atas sharingnya dan lain sebagainya. Karena hal itu saya tertarik. Kenapa saya nggak bikin konten ya agar lebih banyak orang yang terbantu dengan cerita-cerita saya. Nah dari situ awal mula saya membuat konten. Nah seperti itu dan akhirnya sampai sekarang ini. Iya. Jadi awalnya dari konco-konco itu ya yang cerita. Iya. Curhat akhirnya dibuat konten. Pinter banget temennya. Dapat duit nih. Oke. Ibu Wiwin, sebelum bercerita banyak tentang manajemen stres, biar bisa nggak sih setiap orang itu mengidentifikasi tingkat stresnya masing-masing?
Atau di titik mana sih dia dikatakan stres itu? Bisa enggak? Sebenarnya bisa ya. Jadi pertama itu dari respon tubuh dulu, Mas. Oh, ya, gitu. kita bisa mengenalnya dari respon tubuh dulu. Iya. Ketika seseorang itu sudah mengalami kayak seperti gangguan tidur, ya. Terus ini kenapa aku kok marah-marah terus ya? Marah-marah nggak jelas kayak gitu loh ya. Iya. Terus kenapa aku kok suka tersinggung? Jadi hal sedikit aja bikin nyolot seperti itu. Nah, itu sudah termasuk salah satu dari gangguan stres tadi. Jadi dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Itu terutama itu, ya. Nggak normal gitu ya. Iya. Biasanya nyantai-nyantai aja, diajak ngomong sedikit nyolot. Iya, biasanya ceria, ini kok sedih, terus nggak tahu apa-apa kok nangis, baperan. Nah. Terus kalau ini Bu, susah tidur, insomnia, itu juga termasuk stres. Termasuk, itu salah satu dari gejala awal. Gejala. Iya. Oke, stres gitu. Bos, kayaknya saya stres. Nah, tenang. Kalau saya stres nanti saya akan konsultasi dengan Ibu Wiwin. Monggo. Mbak Nisafa. Yeah. Kembali lagi Mbak Nisafa. Sebagai mahasiswa yang berada di tanah rantau, pernah nggak sih merasakan stres? Kalau dibilang stres sering. Oh, sering. Apalagi di tanah rantau ya, jauh dari keluarga, dari orang tua, dan kita nggak bisa tahu gimana keadaan orang di rumah dan suasana di rumah bagaimana. Nah, biasanya kalau di tanah rantau itu kebanyakan stres itu karena tugas, organisasi, dan juga mungkin pertemanan ya. Iya, benar. Biasa anak-anak remaja seperti kalau saya. Kalau ini Alhamdulillah itu sudah bisa teratasi. iya. Bukan menjadi masalah utama. Oke. Yang menjadi masalah utama itu karena tugas. Oke. Di mana di sana banyak kegiatan juga, di kos kan juga harus masak, bersih-bersih, sehingga banyak waktu dan juga pikiran yang dikeluarkan untuk mengerjakan hal tersebut dalam satu hari. Nah, selain itu juga kepikiran orang di rumah gimana ya, nanti kepengen pulang terus rasanya, gimana sih keadaan orang rumah gitu, homesick seperti itu. Nah, saat caranya saya mengatasi hal tersebut itu dengan sering berkomunikasi kepada orang tua saya. Jadi kebetulan ibu saya itu sering menelpon saya 2 hari 3 hari sekali. Dan karena sekarang udah zaman modern ya, pasti setiap keluarga ada grup WhatsApp keluarga. Ada ibu, bapak, adik, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari grup WhatsApp tersebut saya gunakan untuk melaporkan kegiatan saya sehari-hari. Jadi semisal saya mau makan, masak apa, kegiatan apa di luar, saya selalu foto. Bu, saya melakukan hal ini. Bu, masak telur tok. Iya, pernah. Iya kan? Nah, anak rantau sih. Ibu Wiwin, kembali ke Ibu Wiwin. Dari stres yang menimpa setiap orang, bagaimana sih seharusnya yang dilakukan seorang itu dalam mengurangi atau mengelola stres yang benar gitu? Mungkin bisa disampaikan karena ini adalah ilmu, bisa disampaikan ke kamera. Nah, gitu. Baik. Cara mengelola stres yang pertama itu kenali penyebab stres dulu. Apa nih? Kenapa aku seperti ini? Nah, ada masalah apa dalam diriku? Nah, ini. Jadi kita tahu yang menyebabkan sumber stres itu apa? Dari mana datangnya, ya. Yang kedua, kenali gejala dulu. Tadi, gejala-gejala yang sudah seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi kenali gejala, terus temukan cara yang efektif. Misalkan dengan sharing ya, dengan baca-baca artikel mungkin. Kalau misalkan tingkatannya sudah lebih parah lagi, bisa datang ke ahlinya. Nah, seperti itu. Cara pengeluarannya seperti itu, Mas, supaya tidak jauh merembet lebih parah lagi. Oh, itu sebenarnya kalau stres itu bisa merembet bisa. Iya, stres itu kalau tidak segera diatasi, ini jadinya nanti malah depresi. Oh. Iya. Gitu. Sampai menjadi sebuah penyakit. Iya. Enggak, Bu? Bukan penyakit sih, tapi lebih pada kegangguan mental. Oh. Iya, gitu. bukan jiwa tapi mental. Mentalnya. Iya. Kalau ke tubuh mungkin? Ke tubuh nanti jadi psikosomatis, Mas. Psikosomatis. Iya, seperti misalkan ini asam lambungku naik, nggak sembuh-sembuh padahal sudah diobati. Iya. Ya. Atau mungkin ini pusing nggak sembuh-sembuh, vertigo nggak sembuh-sembuh walaupun itu sudah bisa, Bu? bisa.
Rambut rontok. Wow. Nah, ketombe, sariawan, jerawat. Wah. Terus gatal-gatal di kulit. Itu yang ya gitu deh. Berarti banyak loh penonton. Ingat ya. Jangan stres-stres, nanti bisa gatal-gatal nanti. Kadang secara tidak kita sadari itu, Mas. Loh malahan Ibu? Iya. Ya, jadi saya tuh batuk kok nggak sembuh-sembuh ya, sudah minum obat batuk. Ini harus diwaspadai. Oh, bisa walaupun jadi, sudah stres, iya. walaupun sudah ke dokter, dokter menyatakan ini enggak apa-apa kok. Ini sehat-sehat saja kok, ini baik-baik saja. Nah, berarti jadi harus dicari pasti ada faktor X lain. Iya, nah, benar Ibu. Nah, itu para pemirsa. Jadi kalau Anda enggak sembuh-sembuh, ya psikosomatisnya ya. ya. Bisa jadi loh ya. Iya. Bisa jadi yang dikatakan Ibu Wiwin tadi, Anda mungkin mengalami stres. Cobalah kalau ke dokter sudah cari teman sharing, ya kan Bu? Iya, betul. Tapi cari temannya itu yang bisa dipercaya, Mas. Nanti kalau misalkan tidak kan malah merembet kemana-mana. Nanti malah dijeblok. Nah, menambah stresnya nanti. Itu. Nisa. Iya. Salah satu konten yang pernah kamu buat ada konten tentang refleksi dari bulanan. Nah, bisa dijelaskan nih tujuannya apa sih? Nah, seperti yang dijelaskan Ibu Win tadi, kita harus ngenali diri sendiri. Nah, tujuan dari refleksi bulanan tadi untuk evaluasi diri. Bagaimana sih sebulan terakhir kegiatan saya? Apakah ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki? Nah, dari refleksi diri itu kita bisa mengerti apa sih yang salah di tubuh kita. Seperti stres, kadang saya juga pernah sampai jerawatan full, depresi sampai opname dan lain sebagainya. Hal itu selalu saya catat di setiap bulannya. Jadi apa sih? Oh, bulan ini saya pernah sakit ini gara-gara mikirin ini. Jadi bulan depannya saya harus refleksi. Oh, saya jangan terlalu memikirkan ini. Nanti akan terjadi seperti bulan yang lalu. Nah, contoh dari refleksi diri seperti itu tujuannya. Jadi mengenali diri dulu ya. Jadi benar. akhirnya kalau sudah kenal diri, nanti kalau terjadi sesuatu, oh aku kayaknya stres deh. Bisa deh, ini caranya gini. Nah, iya. Jadi seperti back point kita tahu pengalaman kita sebelumnya. Bu Wiwin, terkadang orang yang stres itu memilih untuk menyendiri, Bu Wiwin. Iya. Lantas tindakan yang baik diambil oleh orang di sekitarnya itu seperti apa? Teman saya gitu, Bu. Kalau stres diem, ngopi sendiri ya. Kalau teman-teman saya kan ada yang rokokan sendiri habis. Satu duduk itu satu pak gitu. Itu kasihan saya, Bu. Nah, kayak seperti saya mau deket, takutnya nanti ikut campur. Lah, itu gimana sih, Bu? Baiknya. Itu sebenarnya dari keluarga dulu ya, dari faktor keluarga. Jadi harus ada dukungan dari keluarga. Harus ada motivasi dari keluarganya. Biasanya ditanya kenapa dia yang tadinya mungkin ceria kok tiba-tiba diem, menyendiri ya, mengurung diri di kamar. Nah, ini orang tua harus peka. Orang tua harus peka. Kenapa sih anak jadi seperti ini? Nah, ini perlunya pendekatan antara anak dengan orang tua. Komunikasi. Iya, komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Ini menjadi penyebatan kenapa dia menyendiri seperti itu. Nah, tapi terkadang anak zaman sekarang itu mogolan nih, Bu. Duyem nggak mau belas sih. Uang tuane le, pokoknya kunci jegrek. Dan sekarang itu gini loh, Bu. Orang tua itu sekarang kayak kalah loh, Bu, sama anak, Bu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kok kalau anaknya A ya orang tua harus A, anak B harus B. Nah, itu kita juga harus berarti edukasi dengan orang tua dong, Bu. Betul, Nah, betul sekali. Gimana, Bu? Maksud saya gini, kalau Ibu menjadi seorang orang tua yang baik dan juga untuk bisa mendidik anak yang luar biasa. Tipsnya itu gimana dari seorang psikolog sih mungkin? Kalau saya bisa menempatkan diri ya. Jadi kita sebagai orang tua itu bisa menempatkan diri, terkadang jadi seorang ibu, terkadang jadi seorang kakak. Kapan kita waktunya jadi seorang teman. Iya, gitu loh. Jadi jangan selalu saya itu orang tuamu, kamu harus menghormati saya, bla bla bla, tidak. Jadi fleksibel ya. Orang tua itu harus bisa jadi fleksibel, Bu ya. Iya, harus itu ya. Supaya kita bisa mengenal sendiri siapa sih anak kita. Nah. Jadi kalau ada faktor
di luar yang mempengaruhi, ini kita sudah bisa, Mas. Jadi sudah bisa dipakai sebagai teman curhat, teman sharing, seperti nah, itu. Ini kadang yang anak muda sekarang itu kurangi yang mungkin kurang itu adalah komunikasi dengan keluarga. Komunikasi dengan rumah. Iya, betul. Itu loh. Iya. Malah suka kadang sering cerita sama temennya, yang lain malah keluarganya aja enggak tahu. Iya. Jadi sistem komunikasi itu penting banget, Bu ya. Penting sekali dalam keluarga ya. Nah, si Mbak Nisafa ya, ketika sudah merantau dan memilih untuk kos ya. Nah, mau tidak mau harus menerima banyak karakter dalam lingkungan tersebut sih. Nah, sebenarnya yang kamu inginkan lingkungan itu vibes-nya seperti apa sih? Jadi waktu setiap kita ngekos atau ngerantau pasti kan bertemu dengan lingkungan baru yang sama sekali kita tidak bisa ekspektasinya ke depannya seperti apa. Nah, di situ ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang tidak bisa kita kontrol yaitu lingkungan tersebut. Nah, hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri kita untuk adaptasi dengan lingkungan tersebut. Bagaimana kita menghadapi satu orang dengan orang lainnya itu berbeda-beda tergantung bagaimana kepribadian mereka. Khususnya kalau di kos kan kita tahu ya, kayak matiin listrik, matiin lampu itu adalah satu hal yang simple tapi biasanya dilupakan oleh anak kos. Iya, bener. Dari situ kita bisa tahu, oh kepribadian anak ini seperti ini. Jadi kita harus menempatkan diri seperti mereka, bagaimana seperti itu. Berarti vibes kayak apapun sebenarnya welcome aja ya buat Nisafa. Iya, jadi tergantung bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk bisa berkecimpung dengan tempat yang baru. Enggak harus ngekos di yang syar'i gitu. Ya, enggak ya. Harus benar-benar on time jam 9 tutup semua gini, enggak ya. Enggak, yang penting itu fleksibel dan kita harus tahu diri, bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Semisal dia pulang terakhir jam 11 malam, terus gerbangnya belum ditutup. Dia keluar pagi hari jam 6, lampunya belum dimatikan. Gitu. Harus sadar diri sih. Jadi nyaman-nyaman aja di semua tempat ya. Kalau Nisafa nih, emang nih. Sebenarnya tergantung dari dirinya sendiri ya. Benar sekali. Ya memang kalau mau nggak mau itu obatnya dari diri sendiri, Bu ya. Iya, betul sekali. Oh, bener. Wah, aku pinter loh, Bos. Iya. Ketika stres, Bu. Banyak aktivitas yang menumpuk katanya bisa menyebabkan emosional burnout atau kelelahan emosional. Iya kan? Kalau stres itu pasti semua numpuk gak selesai-selesai nih. Nah, untuk cara mengatasi simple gimana, Bu? Nah, untuk mengatasinya adalah tidak menunda-nunda kerjaan. Iya, nanti kalau terus menunda-nunda gini kan akan menambah rasa stresnya. Iya, jadi kita harus pakai skala prioritas nih. Oke. Mana dulu nih yang harus dikerjakan. Jangan besok aja, besok aja. Akhirnya lama-lama kan jadi banyak sekali kegiatannya. Nah, ini harus kita manajemen ya. Kita manajemen waktu kita. Misalkan sekarang saya harus mengerjakan yang ini. Setelah selesai baru yang ini. Jadi step by step. Berarti skala prioritasnya harus benar-benar jelas gitu ya, Bu? Iya. Atau bisa juga pakai CBT, Mas. CBT itu teknik tadi ya, reward management ya. Kalau misalkan hari ini kok aku capek ya, males, aras-arasan. Nah, ini kita pakai CBT-nya yang ini dilaksanakan atau tidak. Kalau kita laksanakan rasa males kita tadi, kita kasih punishment untuk diri sendiri. Jadi CBT untuk diri sendiri? Iya, untuk diri sendiri. Ini jadi mengubah perilaku yang buruk menjadi yang baik. Gitu. Kalau seumpama saya suka sate gitu ya. Kalau hari ini saya ngerjakan tugas A, berarti saya dapat sate. Kalau saya enggak ngerjakan tugas A, hari ini malas, berarti boleh saya enggak boleh makan sate. Padahal harusnya boleh. Gitu, padahal harusnya bisa, tapi nggak bisa berarti. Betul. Gitu. Atau kadang ada beberapa klien saya yang saya sudah menuruti rasa malas saya. Berarti saya nggak boleh pegang HP selama 4 jam. Nah, itu. Sampai seperti itu, Bu? Iya, ada yang seperti itu. Kalau misalkan saya sudah berhasil mengatasi rasa malas saya, ini saya boleh ngapain? Yang jelas pegang HP tidak boleh lebih dari
5 jam. 5 jam Iya. gitu. Oh. Dalam Mbak satu Nis- hari loh ya. Iya, iya, dalam Nah, satu hari. Dalam satu hari, Wow. 24 jam. 5 jam Mbak Nisa. Nanti takutnya jadi adiksi, Mas. Gitu loh. Mbak Nisa kalau enggak pegang HP ntar enggak cair. Tapi kan tergantung dari keperluannya ya, Mbak ya. Kalau ini pegang HP-nya mungkin untuk yang nge-game. Iya, Nah, seperti iya. itu. Memang Bu kalau game dan lain sebagainya itu akhirnya adiksi sih. Iya, betul. Kalau Mbak Nisafa kan adiksinya nanti cair. Mbak Nisafa tadi waktu Ibu bilang pekerjaan menumpuk kok tertawa pernah ya? Iya. Pernah sekali ya tadi. Iya, jadi dulu waktu semester 6 Mhm. saya itu mengambil banyak kegiatan yang bersamaan. Di mana saya mengambilnya itu kan dengan keadaan sadar. Oh, saya mengambil kegiatan ini dan tahu resiko kedepannya bagaimana. Betul. Nah, pada saat saya melakukan kegiatan tersebut secara bersamaan, ternyata saya mengalami stres. Nangis setiap hari. Keteteran Bener? ya? Iya, keteteran banget. Terus setelah itu saya refleksi apa sih yang membuat saya bisa nangis seperti ini padahal saya mengambil kegiatan ini secara sadar. Oke. Nah, saya cari apa sih penyebabnya. Ternyata apa yang saya lakukan pada saat itu saya tidak merasa senang. Tidak merasa bergembira gitu melakukan kegiatan tersebut. Lalu saya coba selipkan satu kegiatan yang membuat saya senang. Nah, kebetulan kegiatan yang membuat saya senang itu desain. Jadi saat itu saya mengikuti kelas desain dengan sangat terpaksa karena udah padat. Tapi saya berusaha menyelipkan kesenangan saya di situ. Saya ikut kelas desain dan ternyata pada saat saya ikut kelas desain, saya merasa senang dan akhirnya malah menjadi peserta terbaik di kelas tersebut. Nah, dari situ saya akhirnya sadar tahu, oh ternyata kalau saya melakukan kegiatan tanpa saya menyelipkan kesenangan saya bisa stres, burn out seperti itu dan itu adalah salah satu bagaimana cara mengatasinya begitu. Iya, betul. Bener Bu ya? Betul sekali. Iya. Walaupun keadaan wadet ya tapi kalau kita nggak nyaman, nggak senang tetap stres tuh ya. Iya. Iya. Jadi sepadat apapun harus diselipi kebahagiaan. Hal-hal yang membuat kita jadi lebih semangat. Iya, benar. Bu, berbicara mengenai depresi, Bu, tidak sedikit Ya. yang beranggapan karena lemahnya iman orang tersebut. Nah, ini peranan psikolog bagaimana sih dengan statement atau anggapan depresi atau lemahnya mental seorang karena minimnya aktivitas spiritual. Nah, itu gimana, Bu? Kalau itu, saya kok kurang setuju ya, Mas. Gitu ya? Ya, Oh. saya tidak sependapat dengan seperti stigma seperti statement itu. seperti itu. Ya. Oke. Oke. Sekarang kalau misalkan kita orang lemah mental itu karena kurang spiritual. Iya. Kita kembali lagi berpikir, orang yang pobi kecoa, pobi gelang karet. Apakah mereka juga kurang iman? Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, bisa. jadi saya kurang sependapat ya. Kenapa orang bisa mengalami depresi dan lain sebagainya atau gangguan mental? Itu karena kalau menurut saya alam bawah sadarnya penuh. Kepeken. Ya. Iya, penuh dengan apa? Penuh dengan luka batin di masa lalu, Mas. Ya. Nah itu ya. Jadi luka batin yang ada pada diri seseorang ini bisa kita bawa sejak kita dalam kandungan sampai kita dewasa. Ya. Gitu ya. Ketika alam bawah sadar ini sudah penuh, tumpah. Apa reaksi? Nah, tumpahnya ada dua bentuk, Mas. Kalau nggak keluar ke dalam. Iya. Kalau ke dalam pasti akan jadi psikosomatis. Iya, penyakit Ya. itu ya. Nah, kalau keluar ya tadi yang sering marah-marah, ya nggak jelas marah-marahnya, terus emosional, nggak deket ke kontrol seperti itu. Jadi dia menumpahkan duri-duri negatifnya tuh ke orang-orang yang dianggap aman. Gitu. Jadi kalau saya ini orang depresi, stres karena kurang iman, tidak. Kalau saya bilang saya tidak. Ya, karena kita lihat orang yang hobi kecoa itu apakah dia kurang iman? Iya. Nah, tentu tidak kan? Nah, tapi gitu. kalau gini, Bu, salah satu mengatasi depresi adalah ini khusus saya punya statement. Iya. Salah satu mengatasi depresi adalah
mencoba meningkatkan spiritual. Itu betul enggak? Betul. Nah, itu cuman salah satu lah, cara ya. Salah satu cara. Tetapi tidak membuang luka yang ada di alam bawah sadar jenengan. Itu loh ya. Jenengan meningkatkan iman, sholat. Tapi kalau di alam bawah sadarnya yang penuh ini tidak dibuang, sama aja. Oh, gitu. Jadi memang tetap harus ada step-stepnya ya Bu ya. Oh, dan kalau mungkin kalau kita meningkatkan keimanan itu mungkin lebih cepat untuk bisa membuang, ditambah dengan di-trigger sama orang-orang yang tepat ke psikolog atau gimana, mungkin bisa enggak sih mempercepat membuang apa yang tadi? Yang mempercepat itu yang ininya Mas, psikoterapinya. Psikoterapi. Iya. Itu mempercepat proses penyembuhan. Oh, gitu ya. Karena kalau misalkan masih ada tumpuan emosional yang negatif di alam bawah sadar ini, ketika tidak dibuang, ya terus akan numpuk dan mungkin jadinya akan bertambah parah, walaupun ini ya kita sudah mengimbanginya dengan doa, dengan sholat dan sebagainya. Seperti itu. Berarti bisa-bisa nanti kalau ke dalam sampai psikosomatis tadi ya? Iya, betul. Bahkan sampai halusinasi. Wow. Gitu ya. Halu. Evi, Nisafa. Ada nggak sih spiritual journey yang menjadi turn break point dalam mengarungi kehidupan sampai saat ini? Terkait spiritual journey, saya keyakinannya rencana Allah itu nggak ada yang nggak terbaik buat kita. Mungkin saat ini kita belum ngerasain hikmahnya ya apa yang terjadi sebelumnya. Tapi suatu saat pasti akan ada momen di mana kita bilang, oh ini toh maksud Allah memberikan jalan seperti ini kepada kita. Nah dari hal tersebut saya tambah dengan pesan-pesan dari orang tua. Biasanya orang tua saya sebelum saya melakukan kegiatan, beliau berpesan berdoa dulu kepada orang tua yang pertama. Yang kedua Al-Fatihah dan yang terakhir sholawat pasti ya. Setiap sebelum melakukan kegiatan, ketika kita mengawali dengan sholawat biasanya lebih tenang gitu, lebih ayem. Benar. Seperti itu. Jadi sholawat kayak menjadi kunci ya. Saya pun juga sama Mbak Nisafa, setiap mau melakukan kegiatan, bepergian khususnya, sholawatnya sing akeh. Iya, benar. Iya kan? Kalau kemana pergian sholawatnya sing akeh le. Oh, siap, nggih Bu. Nah, kan gitu kan. Ya justru pas perjalanan kadang di jalan itu malah sambil sholawatan. Banyak sholawatnya. Nah, Ibu Wiwin, kembali lagi, terkadang seorang ketika dalam keadaan stres atau lemah mental, langkah pertama yang diambil atau self diagnosis itu tentang apa yang tengah dia rasakan. Menurut Anda bagaimana Bu itu? Jadi self diagnosis itu gimana? Kalau self diagnosis itu yang bisa menegakkan adalah yang ahlinya ya Mas. Oh gitu. Iya. Ini seberapa berat? Iya. Nah, apakah masih di tingkat ringan, sedang atau malah sudah menjadi berat? Ini adalah yang bisa menegakkan diagnosis itu adalah yang ahlinya. Kalau dari diri kita bisa mengenalinya. Ya seperti saya sudah jelaskan tadi ya, jadi cuma mengenali gitu. Gejala dan kapan kita harus pergi ke ahlinya. Tidak kalau masalah stres aja belum ada halusinasi, biasanya saya tidak berujuk ke psikiater. Gitu. Ya. Jadi kalau sudah sampai ke halusinasi sampai apa gitu, segeralah ya menuju. Konco-konco, kalau Anda berhalusinasi ya segera cari Bu Wiwin. Atau mungkin ini Mas, tidak bisa tidur sama sekali selama 4 sampai 5 hari. Ada ya seperti itu. Sampai ada Bu? Iya ada. Saya punya klien yang seperti itu. Iya. Itu melayang loh Bu. Dia tidak melayang. Saya pernah 3 hari Bu. Saya pernah dulu itu 3 hari waktu enggak di sini sih, di tanah rantau. Iya, tanah rantau. 3 hari 3 malam saya enggak tidur sama sekali. Makanya tingkatannya ini kan tergantung dari individunya. Tergantung dari kekuatan. Bu, jadi saya tuh jalan tuh kayak wow, ini kenapa ini dunia kok serasa enteng sekali itu Bu saya. Saya kayak punya ilmu meringankan tubuh gitu. Stres pasti Bu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Saya punya klien itu 4-5 hari nggak tidur, dia tetap sehat. Nggak apa-apa, badannya tidak apa-apa, nggak sama sekali, nggak tidur 1 jam pun loh gitu Mas. Itu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, dia merasa baik-baik aja.
Wah. Nah, kalau sudah seperti itu, saya biasanya merujuknya ke psikiater. Seperti itu. Sambil tadi ya, ada pembuangan sampah jiwa tadi. Recycle. Iya, betul. Di recycle bin, iya. Supaya bersih ya. Gitu. Biar enteng. Iya, biar enteng. Mbak Nisafa, self reward itu seberapa penting untuk diri sendiri? Sebenarnya penting nggak penting itu tergantung pribadi ya. Kalau saya pribadi penting, seperti yang dibilang Ibu tadi, sistem CBT. Kalau kita udah menyelesaikan sesuatu kegiatan dengan usaha kita yang maksimal, ya kita harus berikan self reward kepada kita. Nah, self reward setiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya sama seperti Mas Hanif, makanan. Oke. Entah itu beli sate atau apa, yang penting kita menghargai usaha keras kita, seperti itu. Jadi tapi kalau Mbak Nisafa sendiri lebih ke kalau untuk mengatasi nih ya, karena sudah mengenali diri, mengatasi stres itu dengan memberikan CBT self reward itu, atau punya cara tersendiri sih sebenarnya? Sebenarnya kalau stres itu kan biasanya hampir setiap hari tergantung kegiatan hari itu melakukan apa. Nah, biasanya kalau saya waktu ada di posisi stres, saya lepas HP dulu. Biasanya HP itu memperparah. Misal kita lagi stres, pusing, kita buka HP itu, kalau saya pribadi lebih memperparah seperti itu. Saya lepas HP, saya tenangin diri saya. Terus biasanya untuk melupakan hal tersebut, biasanya saya sambil dengerin lagu, dengerin sholawat. Jadi emang ini buat saya sendiri ya, terutama saya itu sholawat itu kayak membantu saya gitu, melepas penat, melepas stres ketika ada di perantauan. Apalagi khususnya tugas saya kan ngoding, ngoding kan butuh pikiran yang fresh agar menemukan aplikasi atau kode yang tepat untuk membuat aplikasi tersebut. Salah koma ya enggak bisa. Nah, bener. Apalagi muncul merah-merah tulisan, Masya Allah. Jadi kayak, kenapa sih ya Allah sampai seperti itu. Nah, jadi laptop saya langsung saya taruh, HP taruh, diem, dengerin sholawat sambil nenangin diri. Nanti kalau udah kembali lagi beraktivitas seperti itu. Oh gitu. Buin, self reward bisa jadi solusi enggak? Meminimalisir stres? Sebenarnya bisa. Ya, jadi ini untuk langkah kita juga mengembalikan, mencas diri kita. Untuk tadi kalau HP itu kan sudah ngedrop banget ya. Nah, ini kasih self reward tadi, jadi untuk membangkitkan semangat kita, motivasi kita seperti itu. Jadi memang bisa jadi salah satu cara. Salah satu cara untuk meminimalisir stres gitu ya. Nah, Mbak Nisafa nih, ini closing statement dong, yang bagus dong ya. Nah, tapi nanti closing statement lihat kamera ya. Nah, gini. Pesan untuk para pemuda dan pemudi agar tetap fokus pada tujuannya dan tidak mudah menyerah. Nah, monggo Mbak Nisafa, closing statement. Tujuan itu ada ketika kita mau berusaha mengambil atau meraihnya. Kalau kita nggak pernah berusaha mengambil tujuan itu, kita nggak akan pernah tahu apakah kita akan sampai ke tujuan itu atau malah ke jalan yang berbeda. Dengan kita mengambil jalan yang sama ketika kita sudah menempatkan niat, kita akan tahu dan akan sampai ke tujuan itu. Dan jangan lupa bahwa rencana Allah itu adalah hal yang terbaik untuk kita saat ini. Mungkin kita belum tahu jawabannya saat ini, tapi kedepannya kita akan tahu jawaban apa yang ada di kemudian hari dari masa lalu yang telah kita lewati. Wah, luar biasa. Wow. Saya nggak ketemu berapa dekade sudah ini. Kok sekarang udah jadi hebat seperti ini. Oke, Ibu Wiwin. Nah, karena Ibu Wiwin juga seorang mungkin di psikolog ya. Pesan nih Bu, para pemuda. Karena pemuda hari ini rentan banget Bu. Sedikit-dikit galau, sedikit-sedikit galau, kakean micin. Loh iya loh Bu, teman saya itu sedikit aja itu sudah galau. Ngapain? Bangsa perlu Anda bro. Coba kalau zaman dahulu tuh galau sudah ada, nggak jadi perang Bu. Enggak, ditembakin nyopek. Ya kan? Pasrah ya. Pasrah akhirnya.
nggak bisa jadi merdeka kita Bu Iya, nanti betul, Bu. Bener kan? ya. Nah, makanya Bu, pesan untuk pemuda dan pemudi agar tetap benar-benar menjaga mental. Karena pemuda ini nanti akan membangun peradaban bangsa. Kan gitu, Iya, Bu? betul. Monggo Bu, betul pesannya sekali. Bu. Tips untuk menjaga kesehatan mental yang mungkin bisa terjadi sama siapa saja ya. Ini yang pertama adalah tidak mudah tersinggung, tidak mudah baperan, seperti itu ya. Nanti sedikit-sedikit ngambek, marah dan lain sebagainya. Nah, ini mencerminkan bahwa seseorang tadi lemah mentalnya. Jadi tadi ya supaya kita tidak mudah baperan, tidak mudah ngambekan, itu kita harus mencari sesuatu yang sekiranya bisa untuk bagaimana kita itu supaya kedepannya jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat untuk siapa saja ya. Nah, yang kedua, ini tidak mudah terpengaruh dengan orang lain, Mas. Tidak terpengaruh dengan opini orang lain. Misalkan gini, aku tahun depan targetku itu mau menikah, ya. Terus ada orang bilang, hei kamu masih muda, nggak usah nikah, kita jalan-jalan dulu aja. Oke, kita di saat kita mau jalan-jalan, nggak usah jalan-jalan, nanti kita beli rumah dulu aja, bla 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 bla. Nah, ujung-ujungnya kita bingung sendiri, stres sendiri. Atau kalau menuruti ini, nah uang habis, kita nggak jadi nikah, nggak jadi beli rumah. Nah ya, jadi opini tetap penting, tapi kita bisa pilih. Memilih mana yang sekiranya baik untuk kita, mana yang sekiranya nggak baik ya. Jadi itu yang selanjutnya, mengakui kesalahan. Ya, kadang kan ada yang nggak mau mengakui kesalahan kita ya, atau kita cenderung mengkambing hitamkan orang lain. Nah, mental yang sehat ini mau mengakui kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Wow, seperti itu. Luar biasa. Tuh, jadilah ya orang yang bakoh. Kokoh, kuat ya. Bakoh gak baperan bos ya kan? Iya. Nah, katanya ibu tadi ya, pemuda itu harus bakoh. Nek disinggung biasa wae. Ngopimu kurang kenal bro. Tulanmu kurang adoh bro, kan gitu. Iya. Jadi intinya kalau Bu Wiwin tadi jangan baperan ya. Aku suka yang terakhir Bu. Aku suka yang terakhir karena aku pernah ngobrol sih sama temen. Dia bukan orang berpendidikan, Kalau malah bisa saya katakan dia adalah dulunya broken home, terus akhirnya dia membangun sebuah usaha, berusaha membangun sebuah usaha, akhirnya dia punya kafe luar biasa. Nah, dia pesen sama karyawannya itu cuma 3 kata. Pesen sama karyawannya 3 kata dan itu sulit sih sebenarnya. Gampang diucapkan, sulit dilakukan. Yang pertama pertama itu adalah minta tolong. Yang kedua terima kasih, yang terakhir minta maaf. Iya. Tolong, terima kasih, minta maaf. 3 kata ini adalah saya pikir-pikir kok keren ini. Karena saya pikir 3 kata ini mudah. Tolong mudah. Tapi untuk membiasakan itu sulit sekali, Bu. Jarang-jarang seorang itu sekarang, anak sekarang sih ya, anak yang bener-bener zaman sekarang banget. Tolong dong ambilin itu jarang. Bro, gorengnya bro. Nah kan itu. Iya. Gorengnya. Kan gitu. Bawa sini tuh barangnya jarang banget pakai tolong dong ambilin itu. Terus kalau sudah dikasih seumpama nih ada di sini, dia kan punya kafe. Dia bilang, "Silahkan. Oh ya, terima kasih." Itu jarang katanya. Orang yang suka ketika dikasih minuman, "Terima kasih ya," itu jarang. Nah, apakah mungkin Bu 3 kata ini, tolong, terima kasih, sama mohon maaf, itu bisa menjadi menjadi pembiasaan baik untuk bisa menjaga mental, Bu? Iya, betul sekali. Kalau saya pribadi ya Mas, ini dari dulu itu saya selalu membiasakan anak saya untuk 3 kata itu. Wow, ternyata Bu ya. Iya, jadi sampai sekarang pun dia juga seperti itu ya. Terhadap temannya, terhadap siapapun dia pasti seperti itu. Jadi tolong ambilkan. Kalau sudah, makasih ya Mbak, makasih ya Dek. Gitu. Nah, itu memang kembali lagi dari pola asuhnya ya.
Nah, Iya, itu. iya, iya, Kalau iya, di dalam lingkungan keluarganya sudah dibiasakan seperti itu, nanti sampai nanti pun dia juga akan tetap bisa menghargai. Nah, dan itu bisa menjadi salah satu pegangan untuk menjaga mental nggak, Bu? Betul. Bisa satunya seperti itu. Gitu. Nah, konco-konco nih ya, teman-teman dari Pojok Nahdien, luar biasa hari ini. Ternyata menjaga mental itu penting banget. Daripada Anda halu ya, jaga mental Anda. Kasihan nanti kalau halu ketemu Bu Wiwin ya. Berhadapan sama saya ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Pojok Nahdien di tanggal 27 November 2022. Alhamdulillah luar biasa banget dengan tema menjaga mental itu penting. Nah, konco-konco, saya juga mau berpesan dengan teman-teman. Tadi Mbak Nisafa sudah berpesan, Bu Iwin juga sudah berpesan. Saya juga berpesan kepada teman-teman, jaga mental Anda guna peradaban bangsa. Karena mental Anda adalah ujung tombak peradaban bangsa. Ya, saya Trisna Hanifah Hasan. Saya Nisafa. Saya Bu Wiwin. Oke, tetap jangan kemana-mana. Kembali esok kita akan bertemu di Pojok Nahdien episode yang akan datang. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.